You may recall seeing a picture of me sobbing in a red coat when he went off on his aeroplane. The most awful thing had happened before he went. I was in his study talking to him about his trip. The telephone rang, it was cool enough. So I thought, well, shall I be nice or shall I just sit here? So I thought I'd be nice, so I left him to it. And just... Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini, gue akan membawakan cerita yang berbeda dari video-video gue sebelumnya. Kisah dibalik kejanggalan kematian Putri Diana dan teori konspirasi yang sudah beredar luas. Apakah mantan suami Putri Diana ikut terlibat dalam insiden kecelakaan ini? Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong untuk bantu kembangkan channel ini guys, minimal menginjak di angka 10.000. Selamat menonton, enjoy! Menurut kalian, kematian Putri Diana kecelakaan atau pembunuhan? Tepatnya pada tanggal 31 Agustus tahun 1997, dunia dikejutkan dengan kabar kematian tragis Putri Diana atau Princess of Wales. Kabar beredar mengatakan Putri Diana meninggal akibat kecelakaan mobil di terowongan Pont de Alma, negara Paris. Putri yang sangat dicintai masyarakat itu meninggal bersama dengan kekasihnya bernama Dodi Al-Fayed dan supir mereka yang bernama Henry Paul. Meskipun penyelidikan resmi mengatakan bahwa insiden ini adalah kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi yang sangat mabuk dan mereka sedang menghindari adanya paparazzi. Kemudian berbagai teori konspirasi terus-terusan berkembang menyebutkan bahwa kematian Putri Diana bukanlah murni kecelakaan, tetapi adanya sebuah pembunuhan yang sudah direncanakan. Diana Frances Spencer yang kita kenal sebagai Putri Diana, dia lahir pada tanggal 1 Juli 1961 dan menikah dengan Pangeran Charles, pewaris tahta kerajaan Inggris pada tahun 1981. Pernikahan mereka yang sangat megah di katedral ditonton oleh jutaan orang di seluruh dunia, menjadikan Putri Diana sosok yang sangat terkenal. Selama masa pernikahannya dengan Pangeran Charles, Diana menjadi sosok yang sangat diidolakan. Tidak hanya karena keanggunan dan pesonanya, tetapi juga karena aktivitas kemanusiaannya, termasuk kampanye melawan ranjau darat dan upaya meningkatkan kesadaran tentang penyakit HIV. Namun, di balik itu semua, pernikahan Putri Diana dengan Pangeran Charles mengalami banyak sekali masalah. Adanya rumor perselingkuhan dan ketidakcocokan menghantui rumah tangga mereka, dan kemudian pada tahun 1996 mereka resmi berpisah. Putri Diana terus menjadi pusat perhatian media, baik karena aktivitas kemanusiaannya maupun kehidupan pribadinya yang penuh dengan spekulasi. Pada saat kematiannya, Putri Diana sedang menjalani hubungan dengan Dodi Al-Fayed, seorang pengusaha Mesir, dan keduanya ingin menjalani hubungan ke jenjang yang lebih serius. Pada malam itu, Putri Diana dan Dodi Al-Fayed meninggalkan Hotel Ritz di Paris dengan menggunakan mobil Mercedes-Benz S280 karena mereka berusaha untuk menghindari paparazzi yang terus-terusan mengejar mereka. Henry Paul, kepala keamanan di hotel tersebut, mengemudikan mobil dengan sangat amat kencang untuk melarikan diri dari paparazzi. Namun, sekitar jam 12 malam, mobil yang mereka tumpangi melaju dengan kecepatan tinggi di terowongan Pont de Alma dan menabrak tiang beton. Henry Paul dan Dodi Al-Fayed meninggal di tempat, sementara Putri Diana mengalami cedera yang sangat amat parah. Meskipun sempat dibawa ke rumah sakit, Putri Diana dinyatakan meninggal dunia beberapa jam kemudian karena luka dalam yang serius di bagian dada dan jantungnya. Pengawal mereka yang bernama Trevor Rest Jones menjadi satu-satunya yang selamat dari kecelakaan ini meskipun mengalami luka-luka berat. Kemudian penyelidikan langsung dilakukan oleh kepolisian Prancis. Awalnya, polisi menyimpulkan bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh Henry Paul yang mengemudi dalam kondisi mabuk dan melebihi batas kecepatan. Dan hasil tes menunjukkan bahwa kadar alkohol dalam darah Paul jauh di atas batas yang diizinkan untuk mengemudi. Ditambah lagi dengan adanya paparazzi yang terus-terusan mengejar, menambah resiko dalam insiden kecelakaan tersebut. Hasil penyelidikan ini tidak diterima oleh publik. Banyak yang percaya bahwa insiden ini lebih dari sekedar kecelakaan lalu lintas biasa yang menyebabkan kematian Putri Diana.
konspirasi mulai bermunculan, terutama dari keluarga Dodi Al-Fayed yang yakin sekali bahwa kematian ini bukan sekedar kecelakaan biasa. Berbagai teori konspirasi pun bermunculan. Teori konspirasi yang pertama mengatakan pembunuhan yang dilakukan oleh kerajaan Inggris. Teori ini mengatakan bahwa keluarga kerajaan, terutama Pangeran Philip, ayah dari Pangeran Charles, terlibat dalam konspirasi untuk membunuh Putri Diana. Dikarenakan dianggap sebagai ancaman bagi citra kerajaan setelah bercerai dengan Pangeran Charles. Dia memiliki hubungan dengan Dodi Al-Fayed, seorang muslim dari keluarga kaya raya Mesir. Dugaan ini diperkuat karena adanya rumor yang mengatakan bahwa Putri Diana sedang mengandung anak Dodi Al-Fayed yang dianggap tidak dapat diterima oleh keluarga kerajaan. Namun, penyelidikan resmi dan otopsi tidak menemukan bukti yang mendukung bahwa Putri Diana sedang hamil saat insiden kecelakaan itu terjadi. Teori konspirasi yang kedua, adanya peran paparazzi di dalam insiden kecelakaan ini. Pada saat kejadian, paparazzi memang mengejar mobil Diana dan Dodi Al-Fayed. Itulah yang menyebabkan Henry Paul membawa mobil dengan kecepatan tinggi. Beberapa teori mengatakan bahwa paparazzi bertanggung jawab atas kematian ini karena mereka terus mengganggu perjalanan kedua pasangan tersebut, yang akhirnya membuat Henry Paul kehilangan kendali untuk membawa mobil. Teori konspirasi yang ketiga, kesalahan rumah sakit. Ada teori yang mengatakan bahwa Putri Diana sebenarnya dapat diselamatkan, tetapi adanya kesalahan dalam penanganan setelah kecelakaan justru malah semakin memperburuk kondisi fisiknya. Teori ini mengatakan bahwa seharusnya Putri Diana langsung dibawa ke rumah sakit yang jauh lebih baik. Waktu penanganan darurat yang lama di tempat kejadian juga berperan dalam kematiannya. Namun, tim medis membantah hal ini. Tim medis mengatakan bahwa luka Putri Diana terlalu parah untuk diselamatkan, terutama pada bagian dada dan jantungnya. Teori lain mengatakan bahwa Badan Intelijen Inggris terlibat dalam operasi rahasia untuk membunuh Putri Diana. Dia dianggap sebagai ancaman karena aktivitas politik dan sosialnya yang melibatkan isu-isu sensitif seperti ranjau darat dan hubungan dekatnya dengan tokoh-tokoh dari luar Inggris. Namun, tidak ada bukti yang mengaitkan Badan Intelijen dengan kecelakaan ini, dan penyelidikan resmi tidak menemukan adanya peran dari Badan Intelijen. Putri Diana akan selalu dikenang sebagai people princess, seorang wanita yang penuh kasih, berjiwa sosial, dan seorang ibu yang berjuang demi anak-anaknya. Meskipun seputar kematiannya masih menjadi perdebatan, cinta kasihnya kepada sesama tetap hidup di hati banyak orang. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.